Baik, terima kasih. Ya, saya akan menyampaikan tentang mata kuliah pengembangan pribadi konselor ya. Ini semester berapa? Semester berapa? Semester 4, Pak. Semester 4 ya. Semester 4. Oke. Ya, semester 4. Kita akan berbicara tentang pribadi konselor yang harus dikembangkan. Kita sudah tahu konselor itu siapa, di mana tugas konselor adalah melakukan konseling. Melakukan konseling. Jadi nanti kalau Anda jadi konselor, Anda akan melakukan konseling. Konseling diberikan kepada siapa? Ya, kepada individu yang normal. Jadi konseling itu merupakan proses bantuan kepada individu yang normal. Jadi yang tidak normal bukan garapan Anda, gitu kan? Yang sedang menjalani tugas perkembangan. Mengapa dia sedang menjalani tugas perkembangan? Karena yang dihadapi oleh Anda sebagai konselor adalah individu yang sedang berkembang. Sehingga nanti Anda harus mengubah mindset, ya, paradigma konseling itu adalah konseling perkembangan. Ya. Jadi nanti Anda harus bisa mewujudkan 5 fungsi daripada konseling itu sendiri atau bimbingan konseling. Fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pemeliharaan, fungsi pengembangan, dan fungsi pengatasan masalah atau pengetasan masalah. Sehingga Anda harus ubah mindset. Kalau mungkin dulu Anda pernah ada mindset seolah guru BK atau konselor hanya membantu individu yang bermasalah. Itu adalah mindset yang keliru. Kita rubah. Ya. Jadi orang yang tidak bermasalah pun bisa dibantu melalui konseling. Siapa yang melakukan konseling adalah konselor. Karena dia sedang menjalani tugas perkembangan untuk pengembangan kemampuan dirinya sebagai manusia agar dia bisa memperkembangkan diri secara optimal, berkembang secara optimal. Dia akhirnya mencapai kemandirian. Dan dalam kehidupannya itu akan efektif keseharian berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, untuk mewujudkan ini tentunya dituntut adanya konselor yang kompeten, konselor yang profesional, konselor yang pribadinya bagus. Maka konselor itu dituntut adanya 4 kompetensi. Kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, di sini nanti akan kita bahas tentang yang terkait dengan kompetensi kepribadian. Itu dalam rangka pengembangan diri pribadi konselor itu sendiri. Bisa diikuti ini, para mahasiswa? Ya. Bisa. Ya, internetnya bagus dari rumah? Ya, tidak bermasalah? Ini dari rumah atau dari mana? Rumah, Prof. Ya, dari mana ini? Dari rumah atau dari mana? Dari atau rumah, dari Prof. Di kos, Prof. Ya, oke, di kos ya. Oke. Nah, ini konselor dituntut untuk bisa reaktif. Nah, bisa mereaktif. Tentunya dituntut adanya kepekaan konselor. Nanti harus kita kembangkan kepekaan konselor itu sendiri. Karena bisa mereaksi, ya. Juga harus responsif, bisa merespon. Jadi orang yang tidak mampu untuk merespon dirinya, nanti kita latih bagaimana merespon dirinya supaya kita bisa berhubungan dengan dia itu dengan baik. Nih, merespon bisa dengan apa? Misalnya dia memandang, terus Anda harus tentunya ikut memandang dia senyum, Anda harus ikut senyum, ya. Ini dia punya perasaan, Anda ikut merasakan, gitu kan? Dia apa yang dipikirkan, Anda juga harus bisa ikut memikirkan. Ini tentunya perlu latihan. Kemudian berikutnya konselor itu harus proaktif, datang lebih awal. Ini, datang lebih awal. Jadi jangan menunggu klien punya masalah. Nah, ini. Tetapi Anda datang lebih awal, membantu klien, membantu siswa supaya tidak bermasalah. Maka mewujudkan fungsi pemahaman. Misalnya dia supaya tidak bermasalah dengan narkoba, maka Anda akan hadir untuk menjelaskan kepada dia bahayanya narkoba, gitu kan? Ini berarti harus proaktif.
yang diberikan kepada seluruh siswa. Siswa, kalau Anda di sekolah sebagai guru BK, nanti memiliki 150 siswa atau 160, ini rasionya ada seperti itu, ya Anda harus bisa hadir pada 150 atau 160 siswa. Nih. Jadi baik dia yang bermasalah maupun tidak, karena Anda akan mewujudkan fungsi pemahaman, pencegahan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengatasan masalah. Nih. Konselor di sini tentunya harus menyusun suatu program konseling. Program konseling harus disusun oleh konselor agar dia bisa melaksanakan konseling dengan baik, gitu kan? Karena program-program itu akan digunakan untuk mereaksi, untuk menanggapi, atau untuk membantu individu yang sedang berkembang. Di mana individu itu mempunyai suatu kebutuhan, mempunyai suatu tantangan-tantangan, apalagi di abad 21 ini, di era revolusi industri 4.0 dan di era society 5.0. Berarti kita sedang memasuki peradaban baru. Ini dibantu di situ. Agar betul-betul kita bisa mampu membantu dia memenuhi suatu kebutuhan dan tantangan. Kenapa? Ini ada konselor dan ada klien. Berarti di sini antara saudara dengan klien itu akan terjadi hubungan timbal balik. Hubungan yang saling membantu. Anda akan membantu klien agar dia bisa mencapai kebutuhan. Nah, untuk bisa berhubungan dengan baik, maka dituntut pribadi konselor yang bagus. Pribadi yang konselor yang bagus. Nah, tadi ada pribadi yang proaktif, pribadi yang reaktif, gitu, dan pribadi yang mampu untuk menanggapi diri dia itu sendiri. Ini harapannya adalah seperti itu. Ini tuntutan ke depan. Permasalahannya, Anda mampu nggak untuk melakukan itu? Jawabannya harus mampu. Karena profesi konselor itu adalah profesi yang dipelajari. Anda yang tidak mampu untuk peduli, nanti harus dilatih bagaimana menjadi manusia peduli. Anda yang sulit untuk disiplin, nanti dilatih untuk disiplin. Anda yang sulit untuk berpikir positif, nanti dilatih untuk bisa berpikir positif, berpandangan positif, dan sebagainya. Ini tuntutan ke depan. Karena tugas Anda adalah ini. Konselor masa depan adalah ini. Akan membantu individu untuk memenuhi kebutuhan. Dia punya kebutuhan, punya harapan, dia ingin mencapai kemandirian, dia ingin mengembangkan diri. Ini individu saja ingin mengembangkan diri, apalagi konselor. Konselor juga harus melakukan pengembangan diri. Nih, Anda akan membantu individu untuk bisa mengembangkan diri, tetapi Anda sendiri tidak bisa mengembangkan diri, itu tentunya sangat tidak diharapkan. Nah, kemudian membantu individu dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Ini akan bisa tercapai, bisa mengubah perilaku individu, sangat bergantung kepada apa? Kesiapan. Apakah klien itu siap untuk oleh Anda? Kalau belum siap, ya Anda bantu supaya dia siap. Nah, ini tugas Anda, membantu dia supaya siap. Kalau dia tidak mau, ya kita bantu supaya dia mau. Kalau dia tidak mampu, ya kita bantu untuk mampu. Maka di sini tentunya Anda harus siap, mau, dan mampu untuk membantu orang lain. Ini penting sekali. Penting sekali. Ini untuk bisa mampu dan mampu membantu orang lain tentunya harus dipelajari oleh Anda mulai sekarang atau sejak Anda masuk program studi bimbingan konseling semester pertama, tentunya harus sudah mulai ditanamkan pada diri Anda sehingga Anda betul-betul akan bisa mencapai ini. Karena harapannya konselor itu akan bisa bekerja secara efektif dengan orang lain, dituntut adanya kepribadian. Nah, ini kepribadian. Anda nanti pribadi yang ada sudah pada Anda, diri Anda, kita kembangkan. Yang sudah peduli menjadi lebih peduli, yang Anda berpikir positif dikembangkan menjadi positif, yang berpikir negatif diubah. Dan juga sangat tergantung latar belakang konselor itu sendiri. Anda berasal dari keluarga yang tidak peduli, latar belakang misalnya, ya Anda belajar bagaimana untuk peduli. Sebab bisa jadi ada individu yang berlatar belakang dari keluarga yang tidak pernah peduli pada orang lain. Nih,
Nah ini tentunya sangat tidak bagus. Jadi orang itu adalah orang egois. Mungkin keluarga itu tidak pernah disiplin. Nah, ini kita latih untuk bisa disiplin. Dan sangat tergantung pada pendidikan formal. Nah, Anda sekarang sedang mengikuti pendidikan formal. Nanti akan kita latih untuk dapat menjadi konselor yang pribadinya menjadi bagus. Nih. Karena di sini tuntut kemampuan konselor untuk terlibat dalam kegiatan konseling yang profesional. Untuk kegiatan konseling profesional dituntut adanya kompetensi kepribadian. Itu pribadi diri Anda ini harus dikembangkan. Nanti akan dibahas kepribadian itu apa dan sebagainya. Ciri-ciri kepribadian yang bagus itu bagaimana, nanti akan dibahas untuk itu. Bisa diikuti para mahasiswa? Ada pertanyaan? Halo? Jangan ngantuk loh ya. Jangan ngantuk. Ini Anda sebagai calon konselor mesti harus mempertanyakan kepada diri sendiri. Anda harus bertanya, siapakah saya? Nih. Anda tanyakan pada diri sendiri, siapakah saya? Bukan saya adalah mungkin bukan, tetapi saya ini orang peduli atau tidak. Misalnya saya peduli, tapi saya apalagi? Nih, saya peduli, saya disiplin, saya tidak sabaran. Nah, ini harus diubah, gitu kan? Yang sudah peduli ditingkatkan. Dijawab terus. Jadi Anda saya minta untuk mempertanyakan diri Anda. Apakah kekuatan-kekuatan dan kelemahan pada diri saya? Anda nanti silakan dilihat kira-kira pribadi Anda kekuatannya apa, yang lemah itu apa? Yang lemah itu apa? Apakah saya memiliki apakah kecakapan utama saya? Apakah saya cakap untuk bisa merespon orang lain? Apakah saya cakap untuk bisa menerima orang lain? Apakah saya cakap untuk peduli pada orang lain? Apakah saya cakap untuk empati pada orang lain? Nah ini tanyakan pada diri Anda. Siapakah yang diberi layanan? Nah ini, Anda akan memberikan layanan kepada individu yang sedang berkembang, yang sangat bervariasi, beragam. Apalagi di Indonesia adalah multi budaya, multi kultural, sangat beragam di Indonesia. Nih, maka tentunya Anda harus paham siapa yang akan dilayani. Melayani klien perempuan dan laki-laki juga bisa beda, gitu, bisa beda. Karena perempuan itu lebih sensitif, laki-laki tidak. Apa yang saya perlukan dari orang lain? Nah ini penting sekali. Orang lain itu butuh apa dari Anda? Butuh perhatian, Anda mampu nggak untuk memperhatikan? Butuh kasih sayang, Anda mampu nggak untuk memberikan kasih sayang pada orang lain? Nih. Butuh kepedulian, mampu nggak Anda untuk peduli pada orang lain? Ini tolong ditanyakan pada diri Anda. Bantuan apakah yang perlu saya tawarkan kepada orang lain? Jadi kira-kira bantuan apa yang diberikan pada orang lain? Bantuan tentang apa? Apakah terkait belajar, terkait dengan karir, terkait dengan pribadi dan sebagainya. Nih, jadi ada 4 bidang dalam bimbingan: pribadi, sosial, belajar, karir, atau mungkin juga keluarga, keagamaan dan sebagainya. Apakah yang saya yakini baik untuk orang lain? Jadi apakah Anda punya keyakinan bahwa kalau saya peduli pada orang lain itu kira-kira baik atau tidak? Apakah Anda punya keyakinan kalau saya tidak peduli pada orang lain kira-kira baik atau tidak? Apakah yang saya yakini baik untuk orang lain atau tidak? Ini tentunya harus dipakai. Kemudian yang berikutnya, sekuat manakah pasaran kita? Dalam arti Anda sebagai konselor, apalagi Anda praktek di luar, misalnya nanti praktek mandiri, maka Anda tentunya akan melihat kira-kira siapa yang akan memanfaatkan profesi Anda. Kalau di sekolah jelas siswa,
Tetapi apakah Anda bisa menjual kepada siswa tentang kehebatan Anda? Itu Anda sebagai konselor yang akan memberikan bantuan kepada orang lain. Kalau Anda hebat, tentunya Anda akan laku karena Anda akan memasarkan dirinya kepada orang lain dan orang lain akan membeli Anda untuk minta diintervensi oleh Anda. Adakah kita mempunyai arah yang strategis? Apakah Anda mempunyai suatu arah yang sangat strategis? Yaitu mau dibawa kemana kira-kira siswa itu? Yang tadi saya katakan, apakah dibawa supaya kehidupan keseharian itu menjadi efektif? Untuk mencapai itu, apakah kita bawa agar dia bisa berkembang dengan baik? Apakah kita bawa supaya bisa memahami diri sendiri? Apakah kita bawa agar dia supaya tercegah dari persoalan? Kemudian berikutnya, apakah budaya kita dalam praktek konseling? Apakah budaya Anda cocok dengan budaya klien? Ini penting sekali. Maka Anda tentunya perlu memiliki kompetensi tentang budaya, paham tentang budaya. Apakah sumber-sumber kita? Apakah Anda memiliki sesuatu kekuatan yang bisa digunakan untuk membantu orang lain? Sumber kekuatan tentunya terkait dengan pribadi. Apakah Anda punya sumber tentang kepemudaan yang sangat besar, sangat kuat pada orang lain? Apakah Anda punya sumber kekuatan pada diri Anda, orang yang bisa dipercaya atau bisa mempercayai orang lain, dan sebagainya. Bagaimanakah kita membedakan keunggulan kita berbanding dengan pesaing kita? Nah ini, karena profesi kita nanti akan terjadi profesi yang bersaing dengan profesi lain. Misalnya ada profesi psikologi, ada profesi dokter, ada profesi bantuan-bantuan lain. Kalau Anda tidak eksis, Anda tidak kokoh, karena Anda tidak dipercaya oleh layanan atau Anda tidak kompeten, Anda pribadinya tidak bagus, jelas Anda akan kalah dengan profesi lain. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Anda. Silakan, apa ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan ini? Karena ini Anda saya bawa untuk mempertanyakan diri Anda. Nih, diri Anda. Ayo coba dimunculkan wajahnya. Ini banyak wajah yang tidak muncul, hanya namanya aja. Yo, wajah saya kelihatan dari Anda, saya tidak bisa melihat wajah Anda. Ayo, sekarang. Ya. Bahkan ada pertanyaan, ada komentar. Bahkan saya akan lebih senang, lebih suka kalau di dalam melakukan pembelajaran ini, ya, Anda mengomentari atau merespon. Setiap saat silakan. Dikala saya bicara, diselani juga nggak apa-apa. Kalau Anda memang ada yang belum jelas. Silakan. Ayo wajahnya dilihatkan sekarang. Supaya kelihatan. Seorang konselor tentunya harus menunjukkan wajahnya supaya kelihatan. Oh ternyata dia simpati, ternyata dia empati, wajahnya murah senyum, wajahnya ya itu. Ini tentunya harus diperhatikan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu tentunya Anda melakukan analisis, ya, analisis terhadap kelemahan. Apakah yang dapat saya perbaiki? Apakah Anda akan memperbaiki tentang kepekaan? Apakah Anda akan memperbaiki tentang keyakinan diri? Apakah Anda akan memperbaiki tentang kepedulian? Ini sangat tergantung mana yang masih lemah pada pribadi Anda. Apakah yang saya lakukan dengan lemah? Ya, nih, juga pertanyaan lebih marah. Apa yang lemah pada diri kita? Apakah yang harus saya hindari? Saya harus menghindari apa? Menghindari apa? Sebab dalam konseling juga ada namanya kode etik, etika.
Ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan atau dihindari supaya tidak dilakukan. Kalau saya sebagai konselor tidak mempedulikan klien, itu namanya melanggar etika. Saya dalam konseling tidak memandang klien, juga itu melanggar etika. Itu harus dihindari. Tidak boleh. Kalau saya melakukan konseling pada klien, tetapi tidak yakin tentang apa yang saya berikan kepada klien, juga itu melanggar etika. Pertanyaan berikutnya, apakah yang ingin saya ubah? Saya akan mengubah apa? Berarti dari negatif menjadi positif. Jangan yang positif menjadi negatif. Apakah yang lebih baik ingin saya lakukan? Jadi saya ingin melakukan apa yang lebih baik agar proses konseling itu bisa berjalan lancar, sehingga hasilnya menjadi baik. Apakah yang pernah diminta oleh klien atau organisasi profesi untuk saya lakukan, tetapi tidak berupaya melakukan? Nah, nih, misalnya merahasiakan, nih, tentunya harus dilatih. Kemampuan pribadi yang bisa merahasiakan orang lain, merahasiakan klien. Karena dalam konseling itu penuh resiko, namanya resiko psikologis. Karena dia akan mengungkapkan dirinya pada konselor, tetapi dikala mengungkapkan konselor tidak mampu merahasiakan, berarti konselor itu akan melanggar suatu etika. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Halo. Kedengaran? Nah, ini kalau belajar tidak pernah ada komunikasi, bagaimana? Anda harus berlatih, ini sudah semester 4. Anda baru seperempatnya. Anda masih 3/4. Harus dibenahi. Sekarang Anda berlatih. Kan? Oke, untuk menjadi konselor profesional di abad 21 atau konselor masa depan, konselor di era revolusi industri 4.0 atau di era society 5.0 atau di era peradaban baru, maka di sini Anda harus menguasai landasan profesional etik. Ini yang sedang kita pelajari nanti dalam berbagai macam kuliah. Penguasaan materi akademik, penguasaan keterampilan proses kerja, penguasaan interpersonal. Nah, kemudian yang ini sedang kita bahas adalah terkait dengan kepribadian. Ini penting sekali. Anda harus bisa mengembangkan pribadinya secara baik. Kepribadian akan terkait bagaimana Anda bisa melakukan interaksional dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Nih, Anda akan bisa melakukan itu. Sebab kalau pribadi Anda tidak bagus, tidak mungkin Anda akan bisa berinteraksi dengan orang lain, yaitu dengan klien. Nih, ini dituntut ini. Ini adalah tuntutan suatu konselor yang efektif. Sehingga dari sinilah Anda sebagai konselor tentunya harus benar-benar dipersiapkan. Anda sekarang harus menyiapkan dirinya sebagai konselor yang pribadinya bagus. Harus dibina sebaik-baiknya agar Anda bisa menjalankan profesi konseling dengan baik. Kenapa? Anda adalah tenaga khusus dalam bidang konseling yang perlu dilatih. Sekarang Anda sedang kita latih bagaimana cara mengembangkan dirinya dengan baik. Diakreditasi, Anda nanti kita monet dari awal sampai akhir satu semester. Anda layak untuk lulus atau tidak dalam mata kuliah ini. Kalau lulus berarti Anda sudah bisa dikatakan memenuhi persyaratan sebagai konselor baru dari satu mata kuliah. Belum mata kuliah lain, karena Anda harus mengikuti berbagai macam mata kuliah yang akhirnya pada akhir semester 8 Anda akan dikatakan layak atau tidak, lulus atau tidak untuk menjadi sarjana pendidikan bidang konseling. Ini. Maka diakreditasi di sini, di monet. Siapa yang melakukan monet? Dosen. Dikala Anda praktek juga di monet, itu dievaluasi. Dan tentunya Anda harus aktif dalam keseluruhan waktu bagi profesinya.
harus aktif. Nah, sama saja sekarang sedang kuliah, Anda juga harus aktif. Jikalau Anda masih belum paham, silakan Anda untuk bertanya, komentar, dan sebagainya, atau minta penjelasan. Karena Anda sedang dilatih untuk menjadi anggota profesi, yaitu profesi konselor atau profesi konseling. Karena Anda akan menerima tanggung jawab akan sebuah profesionalisme. Jadi ini profesionalisme. Jadi Anda akan memiliki komitmen terhadap profesinya. Nih, saya akan menjalankan profesi ini dengan baik, dengan benar, dengan kompeten, dengan bermartabat. Ini harapannya ada seperti ini. Ini tuntutan. Kemudian saudara juga harus secara aktif untuk mendapatkan sertifikat. Nah ini, Anda sedang proses untuk mendapat sertifikat atau ijazah. Nanti setelah lulus Anda mendapat ijazah sarjana pendidikan bidang konseling. Nanti kalau Anda masuk pendidikan profesi, Anda akan mendapat sertifikat profesi Anda sebagai konselor. Itu belum cukup. Anda akan aktif dan mencari lisensi, kewenangan untuk menjalankan profesi. Apakah Anda bisa buka praktek atau tidak? Pernah nggak untuk menjalankan suatu tugas? Karena sertifikat belum jaminan, itu baru pengakuan. Sertifikat ijazah adalah pengakuan Anda telah mengikuti pendidikan ya secara kompeten, tetapi belum tentu Anda benar untuk melakukan sesuatu. Ini tuntutan. Sehingga nanti Anda harapannya harus bisa mengikuti suatu pelatihan ya yang terkait dengan konseling. Setelah lulus, Anda juga mengembangkan diri, ikuti pelatihan. Jika kalau Anda sekarang sedang melakukan pelatihan dalam jabatan, namanya pre-service training. Nanti Anda kalau sudah kerja namanya in-service training. Jadi latihan-latihan dalam jabatan yang terkait dengan lingkup praktek Anda, itu untuk konseling. Jadi latihan-latihan yang untuk membekali diri kita sendiri. Gimana? Ada komentar? Kok diam semua sih? Halo? Ngantuk ya? Oke. Sekarang saya akan membahas tentang pengembangan profesi keberlanjutan. Jadi ini semua dituntut agar kita bisa mengembangkan dirinya sebagai konselor ya untuk bisa menjalankan profesi keberlanjutan. Nih, saya pun sudah kerja, sudah lulus S1, S2, profesi, dokter, profesor, itu saya masih tetap untuk belajar terus. Apalagi Anda yang baru S1 semester 4, ini tentunya Anda harus mau belajar untuk meningkatkan diri sehingga Anda nanti bisa menjadi konselor yang profesional. Kalau Anda bekerja di sekolah, menjadi konselor di sekolah. Apakah Anda siap? Tolong dijawab. Are you ready? Siap, Prof. Siap, Prof. Anda siap, ayahnya, you are ready untuk menjalankan suatu profesi konseling yang nanti akan Anda menjadi konselor di sekolah. Bisa juga menjadi konselor di luar sekolah. Dan harapannya konselor di sekolah itu mantap, konselor di luar sekolah sigap, konselor di mana-mana siap, gitu kan? Kalau Anda menjadi konselor yang profesional. Jadi Anda harus melakukan pengembangan konselor pengembangan keprofesional berkelanjutan. Mengapa konselor harus melakukan ini? Karena tuntutan. Nanti ke depan Anda harus mampu melakukan kompetisi. Mampu bersaing. Tidak hanya kompetisi 1 lawan 1, tetapi mega kompetisi. Di dalam seluruh kehidupan konselor dalam menjalankan profesi. Coba kalau Anda pribadinya tidak bagus, Anda tidak akan bersaing dengan profesi lain. Mungkin klien akan mengatakan, saya nggak suka pada konselor, karena konselor itu nggak peduli pada saya. Konselor itu tidak disiplin. Konselor tidak yakin kepada apa yang dia miliki. Maka dia akan datang pada profesi lain, pada psikolog,
atau kepada profesi lain yang akan bisa membantu dia. Ini tuntutan. Maka terjadi persaingan ini antar profesi. Jika antar profesi melakukan persaingan, berarti di dalam profesi itu ada anggota profesi, yaitu Anda sebagai konselor. Maka harus Anda menuntut supaya bisa menguasai pengetahuan, menguasai dirinya, pribadinya, dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita kembangkan dengan baik. Jadi semua profesi itu akan berlomba untuk menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar profesi. Dasarnya ini. Ini tidak cukup tentang teknologi aja, pengetahuan saja, tetapi di sini dituntut adanya kepribadian. Maka Anda harus punya ilmu bagaimana untuk mengembangkan pribadinya dengan baik. Tidak hanya mengembangkan keprofesionalan saja, tidak hanya mengembangkan kemampuan pedagogi atau kemampuan sosial, tetapi pribadinya juga harus dikembangkan. Agar Anda bisa eksis sepanjang masa. Ini tuntutan ke depan. Nah, apalagi Anda sekarang memasuki era disruptif, era peradaban baru, era revolusi industri 4.0 atau era society 5.0. Maka konselor harus melakukan pengembangan diri, pengembangan keprofesional, keberanggotaan, dan melakukan inovasi-inovasi. Jadi tidak membosankan. Jika Anda melakukan inovasi, berarti akan ada novelty, ada kebaruan yang bisa dimanfaatkan. Ada produk untuk membenahi sesuatu yang sangat membosankan, dirubah menjadi tidak membosankan. Maka konselor tentunya harus kreatif, harus inisiatif, harus inovatif, harus produktif, dan tentunya harus menyenangkan. Jika menyenangkan, maka dituntut hanya pribadi-pribadi yang bagus. Sehingga konselor profesional masa depan abad 21 harus melakukan pengembangan keprofesionalan keberlanjutan. Terus sepanjang hayat. Anda sudah lulus, terus mengembangkan dirinya dengan baik. Kenapa? Ini merupakan keharusan bagi konselor agar menjadi konselor profesional sepanjang masa, sepanjang hayat, sepanjang masa. Ini harus. Ada komentar? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, oke. Silakan. Ya, selamat siang Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Dijatmiko. Pertanyaan saya terkait yang slide PPT yang tadi Pak. Tadi kan mengenai persaingan gitu Pak. Adanya persaingan antar konselor biar bisa menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Nah, tiap orang kan punya kepribadian yang berbeda-beda ya Pak, termasuk juga konselor. Ada yang kepribadiannya punya kemampuan sosial yang baik, ada yang punya kemampuan sosial yang bisa dibilang kurang. Nah, apabila konselor sendiri memiliki kemampuan sosial yang rendah, terutama dalam menjalin interaksi dengan orang lain, bagaimana cara pengembangannya Pak, biar bisa sesuai sama yang seharusnya seperti itu. Terima kasih. Ya harus dilatih. Ini justru dalam mata kuliah ini nanti akan melatih Anda untuk bisa mengembangkan diri secara baik. Senyum aja harus dilatih kok. Kalau Anda tidak bisa senyum, ya Anda harus senyum, latihan di depan cermin. Apakah senyum Anda bisa membuat orang lain tertarik pada Anda, atau senyum Anda bisa membuat kesejukan pada orang lain, atau tidak? Dilatih. Karena profesi konselor itu adalah profesi yang bisa dilatih. Jadi bukan merupakan bakat. Jadi bisa dilatih. Siapapun bisa dilatih. Siapapun bisa jadi konselor. Asal dia bisa mengikuti pendidikan yang cukup lama, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, bisa. Itu. Anda sekarang akan dilatih selama 4 tahun. Dari semester pertama sampai semester 8. Itu banyak hal yang dilatihkan.
apalagi ada mata kuliah tersendiri seperti ini, pengembangan pribadi. Berarti Anda akan dilatih bagaimana pribadinya menjadi bagus. Itu. Setelah latihan ini, yang tadi saya katakan nanti Anda akan diakreditasi, di Monef, dinilai apakah sudah memenuhi persyaratan dari apa yang dilatihkan atau belum. Kalau belum ya diulang lagi untuk bisa-bisa. Ya, jadi kalau Anda sekarang bercermin untuk senyum, kalau yang tidak bisa senyum, latihan senyum, kira-kira senyumnya bagus atau tidak, menarik atau tidak, membuat kesusukan orang lain atau tidak. Kalau Anda tidak bisa menyapa, ya Anda latihan untuk menyapa orang lain. Kalau Anda tidak bisa latihan untuk bisa dipercaya. Kalau Anda tidak disiplin, ya latihan untuk bisa disiplin. Jadi semuanya dilatih, Mas. Dilatih. Tanpa latihan tentu tidak bisa. Justru inilah nanti kalau kita sudah mampu untuk memenuhi ini semua, Anda mampu untuk bersaing dengan profesi lain. Kalau kita tidak mau mengembangkan diri, ketinggalan dengan profesi lain. Nih, kalau Anda punya pacar aja, misalnya Anda menyukai orang lain, Anda tidak pernah dandan, ya, apa adanya, ya akan kalah dengan orang lain. Gitu. Anda harus berdandan. Kalau Anda tidak pernah menyapa orang lain, ya orang yang disukai mungkin tidak akan suka karena dia juga tidak pernah menyapa, tidak pernah peduli, tidak pernah reaktif, proaktif, dan sebagainya. Nih. Jadi latihan untuk itu semua. Nih. Ada lagi? Saya, Prof. Ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang saya melihat di masyarakat itu kondisi baik dulu maupun sekarang itu saya perhatikan image tentang guru BK bagi masyarakat itu masih buruk, Prof. Nah, itu bagaimana caranya kita sebagai konselor sekolah di masa depan nanti menghadapi mindset seperti itu, begitu, Prof. Ya, Anda yang harus bisa mengubah mindset sekarang pada dia. Tunjukkan bahwa Anda sebagai pribadi, konselor yang pribadinya bagus. Nah, Anda latih ini. Nanti dikala Anda melakukan suatu praktek konseling di sekolah, kemudian Anda bisa pribadinya bagus, bisa melakukan sesuatu dengan bagus, maka dia akan percaya pada Anda. Nih. Jadi kepercayaan pada orang lain kepada Anda sangat tergantung bagaimana hasil interaksi antara Anda dengan klien itu sendiri. Mampu nggak Anda berinteraksi dengan klien dengan baik, yang menyejukkan, peduli pada orang lain, menimbulkan kepercayaan, membuat dia nyaman, membuat tenang, dan membuat dia bisa berubah perilakunya. Ini harus. Maka tidak akan terjadi guru BK itu dianggap sebagai orang yang menakutkan. Kenapa? Guru BK ke depan harapannya menjadi guru BK atau konselor yang berada di garda depan. Sekarang masih banyak guru BK atau konselor yang jaga pintu gerbang depan. Padahal harapannya menjadi garda depan, berarti menjadi orang penting. Nah ini, bisa Anda menjadi konselor sekolah atau guru BK di sekolah menjadi orang penting? Artinya dibutuhkan oleh siswa, dikala dia membutuhkan untuk pengembangan diri, butuh dia punya permasalahan bisa dibantu oleh Anda, butuh dikala dia ingin memahami sesuatu Anda bisa memberikan. Demikian juga nanti guru mata pelajaran akan percaya pada Anda. Ternyata guru BK atau Anda sebagai guru BK mampu memberikan sesuatu kepada siswa. Yang tadi siswanya motivasinya belajar kurang, begitu ketemu dengan Anda, sekarang motivasinya belajar menjadi tinggi. Nah, menjadi percaya. Kepala sekolah juga demikian. Akan percaya. Ternyata tadi tingkat kelulusannya rendah, begitu ada konselor di sekolah, menjadi bagus. Karena dibantu bagaimana cara belajar yang baik. Nih, bagaimana disiplin belajar yang tadi nakal menjadi tidak nakal. Karena guru BK membantu dia agar dia berperilaku. Karena bimbingan konseling itu diharapkan oleh semua pihak. Pertama, oleh siswa. Siswa mengharapkan dari Anda. Dikala ketemu dengan Anda, diintervensi dari Anda, harapannya dia akan berubah perilaku. Harapannya dia akan memahami bagaimana belajar dengan baik, bagaimana cara bergaul dengan baik, bagaimana memilih karir dengan baik, misalnya. Demikian juga guru mata pelajaran. Itu mengharapkan dari Anda.
Dikala guru BK bisa melakukan bimbingan konseling dengan baik kepada klien, maka dia akan merasa senang karena harapannya siswa itu menjadi disiplin, siswa menjadi motivasi belajarnya tinggi, siswa menjadi belajarnya baik dan lain sebagainya. Ini guru. Demikian juga kepala sekolah. Kepala sekolah tentunya sangat mengharapkan karena guru BK atau konselor, maka tingkat kelulusan siswa dalam ujian nasional menjadi tinggi. Karena diberitahu bagaimana cara belajar yang baik. Karena perubahan total disiplin siswa, sehingga sekolah menjadi sejuk, aman, dan sebagainya. Demikian juga orang tua. Orang tua mengharapkan dengan adanya guru BK yang bisa melakukan kegiatan bimbingan konseling pada siswa, maka siswa itu menjadi menghormati orang tua. Di rumah mau belajar, mau membantu orang tua, perilakunya baik. Demikian juga masyarakat, tidak terjadi tawuran, tidak terjadi adanya anak yang nakal atau perkelahian siswa yang ada di sepulang sekolah atau masyarakat mengharapkan itu. Pemerintah juga demikian. Dengan adanya guru BK yang hebat, konselor yang hebat, maka akan ditemukan bibit-bibit unggul. Karena guru BK itu bisa menggali anak yang cerdas, anak yang berbakat, kemudian dari situ dibantu untuk mengembangkan bakat dan mengembangkan kecerdasan. Karena tugas Anda juga salah satunya harus mampu mengidentifikasi bakat dan kecerdasan siswa, kemudian dari situ dikembangkan untuk menjadi anak yang hebat. Itu Mas ya. Jadi tergantung pada diri kita. Sekarang Anda sedang belajar, nanti belajar Anda tunjukkan dalam kinerja, akan dilihat orang lain akan meniru Anda. Sehingga tidak ada kesan guru BK adalah macam-macam. Karena Anda melakukan yang terbaik. Sehingga tidak terjadi malpraktek karena Anda punya ilmu. Malpraktek akan terjadi karena miskonsep. Anda tidak punya konsep. Terjadi malpraktek. Malpraktek akan terjadi kontraproduktif. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Itu. Ada lagi? Halo? Prof, izin bertanya. Ya, silakan. Terkait lisensi, apakah guru BK sekolah harus mempunyai lisensi? Ya. Kalau di Indonesia, lisensi itu seolah-olah menyatu dengan sertifikat. Padahal harusnya beda. Kalau di negara lain, lisensi dengan sertifikat itu beda. Sertifikat itu berarti suatu bukti orang telah mengikuti suatu pendidikan. Sertifikat atau ijazah. Jika Anda punya ijazah, Anda akan mendapat gelar. Gelarnya sarjana pendidikan SPD. Jika Anda mengikuti pendidikan profesi, Anda akan mendapat sertifikat, yaitu konselor. Itu baru gelar. Tapi belum tentu menang untuk melakukan sesuatu. Menang, artinya nanti diizinkan, silakan Anda menjadi guru BK atau konselor di sekolah. Bisa untuk buka praktek dan sebagainya. Ini harapannya adalah seperti itu. Tapi di Indonesia sekarang kalau sudah punya sertifikat ijazah itu dianggap sudah menang. Itu yang keliru. Tuh. Jadi harus dibedakan antara sertifikat dan lisensi, izin untuk melakukan. Kalau Anda akan buka praktek diizinkan. Di sekolah pun diizinkan. Tapi sekarang kan yang penting Anda punya ijazah, sertifikat, Anda diizinkan untuk menjadi guru BK di sekolah. Ternyata setelah dia menjadi guru BK, banyak menimbulkan malpraktek. Ini karena belum menang. Harapannya kan Anda lulus itu iso opo, outcome, bukan output. Sekarang banyak lulus, yang penting lulus. Tapi begitu lulus, belum tentu bisa melakukan sesuatu. Belum tentu mau bersaing, mampu bersaing dengan orang lain dikala mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi. Itu ya Mas, Mbak. Oke, lagi. Oke.
Oke, kalau tidak ada, nanti akan lanjut lagi. Sekarang yang perlu diperhatikan juga adalah ini. Konselor harus terus belajar dengan mendapatkan continuum education unit. Jadi selalu mengembangkan pendidikan dalam dirinya, terus berkembang. Pendidikan itu bisa melalui formal maupun tidak formal, itu dilakukan. Ya, ini bisa dilakukan misalnya melalui diklat, ya. Anda berkumpul-kumpul dengan kelompok musyawarah guru pembimbing atau APG di situ agar terus mendapatkan pembaruan informasi. Jadi Anda harus mendidik dirinya terus. Dikala kita mendidik berarti kita belajar. Pendidikan yang berkelanjutan. Atau pendidikan sepanjang masa, sepanjang hayat. Ini harus dilakukan agar terus mendapatkan pemberian informasi. Baca buku, Anda mendapat informasi dari buku, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, Anda mendapat informasi yang terbaru dan sebagainya. Mengenai apa? Bidang konseling. Bidang konseling. Jadi kalau kita tidak melakukan mendidik dirinya sendiri sepanjang masa, kita akan ketinggalan zaman. Sekarang banyak terjadi konselor, ya, konselor yang tadinya dia tidak mengasih iptak karena dia luring terus. Begitu kena pandemi COVID-19 dituntut untuk melakukan konseling dengan daring. Nah, ini yang tidak menguasai teknologi kelabakan. Banyak yang gagap teknologi, maka dia harus belajar, berlatih. Padahal itu tuntutan abad 21, tuntutan revolusi industri 4.0. Nih, tuntutan di situ. Kalau tidak kita ketinggalan. Apalagi nanti ke depan dan sudah merupakan tuntutan, konseling dilakukan dengan konseling online atau cyber konseling. Nih, sekarang sudah dipaksa untuk berlatih itu. Ya. Tetapi di dalam latih itu ya tidak latihan khusus, ya. Karena dia memang dituntut untuk melakukan itu, ya kadang-kala terjadi pelanggaran-pelanggaran etik. Ya, karena dikala Anda melakukan konseling online, cyber konseling, Anda harus menguasai dua hal, menguasai konselingnya, menguasai etik konseling, menguasai TIK-nya, dan menguasai etik-etika. Jadi dua hal atau 4 hal katakan itu harus dikuasai. Sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam teknologi, pelanggaran etika. Sekarang banyak orang menggunakan WA, terjadi pelanggaran etika karena melakukan bullying kepada orang lain, melakukan hoax, gitu kan? Nih, membuat medsos yang membuat orang menjadi tersinggung, menjadi tidak enak. Ini pelanggaran. Nih, karena dia tidak paham tentang etika. Nih. Sehingga dari sinilah tuntutan ini tentunya harus dipenuhi agar kita nanti menjadi konselor. Seperti kalau Anda baca bukunya McLeod di sini mengatakan ada 7 area kompetensi konselor. Di sini pertama adalah keterampilan interpersonal. Bagaimana Anda bisa berhubungan dengan diri sendiri, dan inter berarti dengan diri sendiri, inter antar pribadi. Keyakinan dan sikap personal. Jadi keyakinan Anda kuatnya, sikapnya kuatnya, mudah goyah atau tidak. Ini dituntut untuk itu. Kemampuan konseptual, konsep. Anda melakukan konseling punya kerangka berpikir yang akan digunakan kerangka bertindak. Saya akan menggunakan teori apa ya, menjadi pendekatan apa ya, teknik apa ya, yang nanti akan dipraktekkan. Kemampuan personal, ini penting sekali. Sekarang yang sedang kita bahas. Pribadinya bagus atau tidak? Tuntutan. Menguasai tapi pribadinya nggak bagus, percuma. Percuma. Jadi belum mencukupi. Ini kemampuan personal. Menguasai teknik, oke. Kemampuan untuk paham dan bekerja dalam sistem. Karena Anda belajar dalam konselor, bekerja dalam sistem sosial. Berada di sekolah. Ya Anda mampu nggak untuk menyesuaikan tuntutan-tuntutan dari sekolah. Di sisi lain,
Anda bekerja dengan orang lain. Mampu nggak Anda memenuhi tuntutan-tuntutan orang lain? Misalnya konseling perlu ada kerahasiaan, mampu nggak? Ada etik, mampu nggak? Ini yang terakhir, Anda yang belum melakukan ini. Terbuka untuk belajar dan bertanya. Anda bertanya aja sulit. Tadi saya minta siapa yang mau bertanya. Hanya beberapa orang. Padahal Anda sedang belajar. Belajar itu tidak harus berpikir, jangan sampai kita takut untuk bertanya. Salah nggak apa-apa, namanya sedang belajar. Nanti akan diperbaiki oleh yang membina Anda dalam belajar atau dosen. Ini tuntutan. Kalau konselor bisa memenuhi ini, saya kira bagus sekali. Nah, sekarang kita sedang berbicara yang ini kemampuan personal. Keterampilan internasional, keyakinan dan sikap personal ini menjadi 3 hal bagian dari mata kuliah yang sedang kita pelajari di sini. Ini menyangkut 3 hal. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 7 ada 3 hal yang terkait dengan mata kuliah ini. Sangat terkait, gitu kan? Meskipun teknik juga terkait, ya, pekerja dalam sistem sosial juga terkait, tetapi yang sangat terkait adalah ini 3. Ini tuntutan. Sehingga harapannya nanti akan mengembangkan dirinya. Itu saya kira beberapa hal nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Silakan kalau ada bertanya. Ya. Saya sampai jam 2.